Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses Mulia, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Senang sekali Ekono My Life dengan Bunda Septi bisa menemani kalian kali ini di sesi tentang sharing ekonomi. Baiklah, sebelum kita memulainya, mari kita mencoba berdoa. Semoga Allah memberikan titipan ilmu yang lebih banyak untuk kita semua ya. Nah, apa ya yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita coba simak. Jangan lupa siapkan diri, catatan, dan berdoa. Halo teman-teman Sukses Mulia, senang sekali Bunda bisa menemani kalian hari ini. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ilmu ekonomi, kemudian bagaimana bagian-bagiannya, kali ini kita akan mencoba untuk menggali kembali apa yang menjadi esensi dalam ilmu ekonomi. Di pertemuan kali ini, Bunda ingin membahas tentang bagaimana kita telah mempelajari ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang choice atau ilmu tentang memilih dan bagaimana manusia bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, karena pilihan manusia ini perlu untuk dipertanggungjawabkan dalam bentuk perilaku ekonomi, maka penting untuk kita mengetahui apa saja yang menjadi motif dari seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, yang pertama, seseorang atau kita semua ketika melakukan kegiatan pasti memiliki dorongan atau memiliki latar belakang. Nah, dorongan atau latar belakang ini dalam ilmu ekonomi disebut sebagai motif ekonomi. Motif ekonomi banyak teman-teman ya, dari mulai ingin mencari keuntungan, atau ingin memenuhi kebutuhan, atau ingin berjaga-jaga. Motif seseorang melakukan kegiatan ekonomi pasti banyak. Dan ada juga motif yang sifatnya non-ekonomi. Contohnya misalkan motif sosial, kemudian misalkan ingin menolong, motif-motif lain disebut sebagai motif non-ekonomi. Kemudian dalam melakukan tindakan ekonomi, selain motif yang ada pada setiap perilaku manusia sebagai homo economicus, mereka juga memiliki prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi ini merupakan nilai-nilai atau dasar-dasar yang dipegang sebagai patokan ya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, misalkan prinsip seorang pengusaha adalah dengan modal rendah ingin mendapatkan keuntungan maksimal, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada pengusaha yang lain nih, dengan modal tertentu ingin mendapatkan hasil tertentu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan prinsip ekonomi dengan modal serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Nah, saat ini prinsip ekonomi tersebut sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena prinsip yang seperti itu beberapa pihak ekonom meyakini itu menjadi cikal bakal korupsi, sehingga teman-teman harus menghindari prinsip seperti ini. Lalu apa yang sekarang dipegang oleh banyak pihak untuk menjadi prinsip ekonomi, yaitu dengan modal tertentu untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau optimal, atau dengan modal maksimal atau optimal ingin mendapatkan keuntungan tertentu yang bisa lebih tinggi dari modal yang sudah dikeluarkan. Makanya kadang-kadang ada perusahaan yang pakai modal yang tinggi untuk didirikan, tapi ada juga perusahaan yang pakai modal biasa saja untuk didirikan, tapi pada akhirnya kedua perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti itu. Nah, itu prinsip tentang pengusaha. Lalu bagaimana sebagai konsumen nih? Misalkan prinsip konsumen itu biasanya ingin harga yang relatif efisien atau hemat misalkan, tapi ingin mendapatkan kualitas yang lebih tinggi. Nah, nilai-nilai seperti ini atau pakem-pakem atau pedoman seperti ini disebut sebagai prinsip ekonomi. Setiap orang bisa berubah, setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mengacu pada hal yang tadi sudah Bunda sebutkan. Nah, untuk motif, prinsip, ini adalah dua hal yang dipegang untuk seseorang melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu apa ya? Nah, tindakan ekonomi adalah semua perilaku yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, bergantung pada status dan perannya, teman-teman. Apakah sebagai produsen, konsumen, atau distributor, dan peran-peran yang lain. Tindakan ekonomi ini dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan yang bentuknya barang dan kebutuhan yang bentuknya jasa. Nah, kalau barang ini ada macam-macam.
Ada yang disebut sebagai barang ekonomi dan ada juga yang disebut sebagai barang non-ekonomi atau barang bebas. Barang ekonomi ini adalah barang yang ketika memperolehnya dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan dalam konteks ini adalah pengorbanan yang sifatnya berupa materi atau uang. Contohnya barang yang harus dibeli itu termasuk barang ekonomi. Kemudian barang non-ekonomi atau barang bebas adalah barang yang tidak perlu untuk kita punya pengorbanan dalam memperolehnya, alias gratis ya teman-teman. Nah, barang bebas ini contohnya seperti cahaya matahari, kemudian udara bebas, dan masih banyak lagi. Nah, sementara kalau jasa ini merupakan kebutuhan yang pada dasarnya itu tidak berwujud, sifatnya berupa feel atau layanan ya. Jadi kita merasakan atau kita memiliki pelayanan tertentu yang sifatnya berupa jasa. Kalau kita lihat dari kebutuhan yang dimiliki atau harus dipenuhi oleh manusia, kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa hal atau beberapa bagian. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Seberapa banyak manusia perlu untuk memenuhinya di kesehariannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang memang mutlak harus dipenuhi di keseharian manusia. Nah, kebutuhan pokok ini banyak macamnya. Yang pertama adalah makanan atau pangan, makanan minuman gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan papan atau rumah, tempat tinggal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sandang atau pakaian yang digunakan. Dan saat ini yang menjadi kebutuhan pokok adalah kebutuhan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Nah, itu untuk kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhinya setelah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini contohnya nih, tadi teman-teman sudah membutuhkan makanan, minuman, dan sudah misalkan menggunakan pakaian. Kemudian kita membutuhkan sandal atau sepatu misalkan. Nah, ini termasuk kebutuhan sekunder. Kita butuh dompet, berarti kebutuhan sekunder. Kebutuhan lain yang sudah dipenuhi di kebutuhan primer itu tidak termasuk dalam kebutuhan sekunder. Setiap orang juga berbeda ya, sesuai dengan status dan perannya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Nah, kebutuhan mewah ini contohnya adalah mobil mewah, berlian gitu ya. Nah, ini juga sama, bergantung pada status dan peran seseorang. Contohnya begini, kalau untuk orang-orang the have gitu ya, memiliki mobil Asia itu biasa. Tetapi kalau punya mobil Eropa merek tertentu itu menjadi luar biasa atau menjadi tersier, menjadi mewah. Contohnya seperti itu. Kemudian begini, kalau untuk kalangan yang misalkan ekonomi menengah ke bawah, buat mereka mobil Asia itu udah sangat bagus banget gitu ya. Bahkan banyak dari mereka yang belum memiliki mobil gitu. Buat mereka mobil itu mewah, jangankan untuk beli Lamborghini atau limousine. Buat mereka untuk dapat mobil-mobil Asia atau motor saja misalkan itu sudah termasuk mewah. Jadi ini bergantung pada sudut pandang dan pada akhirnya adalah daya beli atau pendapatan dari masing-masing masyarakat. Klasifikasi kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Nah, ada kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda atau harus sekarang untuk dipenuhi, karena kalau tidak ini bisa menimbulkan hal negatif. Contohnya ketika teman-teman lapar berarti kan harus makan, maka ini menjadi kebutuhan saat ini. Nah, kemudian juga ada kebutuhan yang sifatnya bisa ditunda atau kebutuhan masa depan. Contohnya untuk esok hari atau untuk mungkin 10 tahun ke depan. Ini contohnya adalah menabung untuk pendidikan di luar negeri atau pendidikan di masa kuliah nanti, dan misalkan berinvestasi di masa depan. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan juga digolongkan menjadi dua ya, kebutuhan yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, kebutuhan berwujud ini yaitu kebutuhan jasmani. Jadi sifatnya memang ada barangnya. Tapi kalau kebutuhan yang tidak berwujud itu adalah yang sifatnya langsung ke hati, feel, perasaan. Contohnya misalkan rekreasi. Nah, kebutuhan untuk kita misalkan di dalam era pandemi ini mungkin ada kejenuhan di rumah. Nah, butuh nih misalkan untuk rekreasi. Nah, ini merupakan contoh kebutuhan yang sifatnya tidak berwujud.
berhubungan dengan kebutuhan yang berdasarkan sifatnya tadi, yang berwujud dan tidak berwujud, ada juga nih kebutuhan yang diklasifikasikannya mirip dengan itu ya, yaitu kebutuhan berdasarkan apakah efeknya ke jasmani ataukah ke rohani. Nah, kalau kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya misalkan kita butuh makan karena memang kita butuh energi untuk tubuh kita, untuk sehat kita. Nah, kemudian misalkan kebutuhan yang bersifat rohani adalah kebutuhan yang memang dimiliki atau harus dipenuhi oleh jiwa kita. Contohnya sholat. Nah, sholat ini kan dalam tanda kutip makanan untuk jiwa kita ya. Jadi kalau kita memberikan makanan untuk jasad kita, kenapa kita tidak memberikan makanan untuk roh kita gitu ya? Karena pada dasarnya roh kita juga membutuhkan energinya dari ibadah, misalkan seperti itu. Itu tadi ulasan tentang kebutuhan manusia yang begitu banyak ya, macam-macamnya banyak, klasifikasinya banyak. Nah, saking banyaknya berarti kita perlu untuk membuat urutan ya, mana yang harus didahulukan sampai dengan mana yang masih bisa nanti atau masih bisa ditunda. Nah, sebagai manusia, karena di dalam ekonomi itu ilmunya tentang bagaimana manusia memilih, nah kita perlu untuk memilih dari yang paling penting. Nah, di dalam ilmu ekonomi, bagaimana seseorang atau manusia memilih kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi, ini disebut sebagai skala prioritas. Skala prioritas setiap orang itu berbeda-beda, bergantung pada status dan peran, kemudian pendapatannya, kemudian sudut pandang masing-masing, dan pada akhirnya skala prioritas ini juga walaupun berbeda-beda, tetap mereka punya benang merah yang sama, yaitu bagaimana kita mengklasifikasikan dari yang mulai terpenting sampai dengan yang kurang penting. Untuk penjelasannya, kita lihat tayangan berikut ini. Kita bisa memulai dengan membuat daftar yang paling penting dan harus disegerakan, sampai dengan yang paling kurang penting dan bisa ditunda. Itulah skala prioritas. Di dalam manajemen diri ataupun organisasi, Eisenhower memberikan kita kemudahan dengan kuadran kepentingan yang telah dia temukan. Eisenhower membagi menjadi 4 kuadran, di mana Q1 ini untuk hal yang penting dan mendesak, Q2 untuk penting dan tidak mendesak, Q3 untuk tidak penting dan mendesak, dan Q4 untuk tidak penting dan tidak mendesak. Keempat kuadran ini yang paling penting dan membuat kita sukses adalah bagaimana kita menempatkan kuadran atau Q2 itu lebih banyak dibandingkan dengan kuadran yang lain. Jika di Q1 atau kuadran 1 terlalu banyak, dikhawatirkan justru akan menguras energi karena terlalu banyak deadline yang harus dilakukan. Jadi urutannya dari penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan apa yang harus ditinggalkan. Kuadran kepentingan dari Eisenhower itu bisa kita terapkan ya teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya pada saat misalkan teman-teman berperan sebagai manajer atau sudah bekerja, padahal sebenarnya dengan kondisi kita sebagai pelajar, misalkan teman-teman sebagai pelajar bisa menerapkan ini di rumah. Bagaimana ketika pada saat pandemi seperti ini atau pada saat belajar, kalian menempatkan kuadran mana yang paling didahulukan. Kalau kata para ahli, sebaiknya kuadran 4 itu diabaikan atau misalkan jangan terlalu banyak aktivitas yang ada di situ. Kemudian kuadran yang nomor 1 itu juga jangan terlalu banyak karena itu akan menyita energi kita yang begitu banyak. Nah, mana yang paling penting? Yang paling penting adalah kita menjadikan setiap aktivitas kita dengan manajemen waktu yang kita miliki itu berada dalam kuadran 2. Nah, ini bisa kita pelajari, kita bisa coba arrange dari mulai penjadwalan, dari mulai planning kita, dari mulai deep thinking kita, apa yang akan kita lakukan di setiap harinya. Dari bagaimana manusia menerapkan skala prioritas, berarti akan ada pilihan yang ditinggalkan atau ada pilihan yang pada akhirnya tidak menjadi prioritas. Nah, ketika manusia memilih, berarti dia akan memilih pilihan sesuai dengan rasionalitasnya, sesuai dengan logisnya. Nah, berarti pilihan yang ditinggalkan ini disebut sebagai opportunity cost atau peluang yang harus ditinggalkan atau biaya peluang yang perlu untuk
ditinggalkan. Opportunity cost ini setiap orang bisa berbeda-beda dan bergantung pada status dan perannya juga. Opportunity cost produsen itu berbeda dengan opportunity cost konsumen. Itu tadi teman-teman, kita sudah membahas tentang berbagai esensi dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi mikro, ya, dari mulai berbagai jenis kebutuhan, perilaku, kemudian bagaimana motif, prinsip, dan tindakan ekonomi, kemudian bagaimana tentang skala prioritas dan opportunity cost. Nah, itu tadi teman-teman pokok bahasan yang kita coba kaji kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan membuat Allah semakin banyak menitipkan ilmunya untuk kita. Terima kasih atas atensinya. Jika ada kritik, saran, maupun rekomendasi, teman-teman bisa mengetik dan menuliskannya dalam kolom komentar. Bunda akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk atensinya. Salam sukses mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.